Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bapak Muhammad Hatta Tahir. Hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu berita. Berita adalah informasi tentang fakta dan peristiwa yang terjadi. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas tentang kriteria berita, struktur berita, unsur-unsur berita, dan adik simbah. Kita ketahui bahwa tidak semua peristiwa itu layak diberitakan. Hanya yang memenuhi kriteria saja yang layak dijadikan berita. Apa saja kategori peristiwa yang layak dijadikan berita? Yang pertama adalah peristiwa tersebut harus aktual atau kekinian. Artinya peristiwa atau kejadian itu baru saja terjadi. Kemudian yang kedua, peristiwa atau kejadian tersebut harus bernilai penting. Artinya peristiwa tersebut harus segera diinformasikan atau diberitakan ke halayak masyarakat karena bersinggungan dengan hajat kehidupan orang banyak. Yang ketiga, harus ada kedekatan lokasi. Maksudnya adalah bahwa peristiwa yang kita beritakan harus memiliki kedekatan lokasi dengan para pembaca, sehingga pembaca akan tertarik untuk mengetahui apa yang akan kita beritakan. Yang keempat, harus mengungkapkan ekspresi emosional. Jadi ada hal-hal yang ketika berita kita sampaikan itu bisa menggugah emosional atau perasaan si pembaca karena menyangkut dengan nilai-nilai kemanusiaan atau human interest. Yang kelima, peristiwa atau kejadian itu layak diberitakan ketika itu menyangkut tentang tokoh atau tempat ataupun lembaga yang terkenal. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh artis tertentu itu akan bernilai berita dibanding dengan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak terkenal atau orang biasa misalnya. Ya. Atau misalnya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh seorang public figure itu akan punya kelayakan nilai berita. Terakhir, berita yang akan kita sampaikan paling tidak punya unsur luar biasa atau bahasa kekiniannya adalah ada unsur wow. Jadi ketika disampaikan berita tersebut memiliki hal-hal yang bersifat luar biasa. Hal-hal yang bersifat luar biasa pasti akan menarik perhatian pembaca. Dan itu salah satu kategori peristiwa tersebut layak diberitakan. Selanjutnya, struktur berita. Kita ketahui struktur berita itu seperti layaknya body atau tubuh manusia. Ya. Ada kepala, ada leher, ada body, kemudian ada kaki berita. Ya, bentuknya kalau dibagankan itu seperti piramida terbalik. Ya, di sini kita lihat struktur berita itu terdiri dari
headline atau judul berita. Kemudian ada yang disebut lead atau teras berita atau kalimat pembuka berita. Nah, ini bernilai sangat penting dalam sebuah berita. Kemudian ada yang disebut bagian bridge atau perangkai atau leher berita. Nah, ini merupakan hal yang juga penting. Yang ketiga, ada yang disebut body atau tubuh berita. Nilainya cukup penting. Dan terakhir disebut kaki berita atau leg. Nah, ini nilainya tidak terlalu penting atau kurang penting. Ya. Nah, karena dia tidak atau kurang penting, bisa saja sang editor memangkas kaki berita jika itu diperlukan. Ya, itulah struktur berita. Kemudian kita jelaskan satu-satu ya. Yang disebut kepala berita adalah bagian pembuka berita yang biasa disebut kepala berita, memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita mengandung jawaban atas pertanyaan dengan unsur adik simbah atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2022. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini api masih berkobar. Nah, itu contoh kepala berita. Kemudian ada yang disebut leher berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu pembaca memahami isi berita. Leher berita menjadi jembatan atau bridge dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun kaki berita. Selanjutnya, tubuh berita. Bagian ketiga disebut tubuh berita yang menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher berita. Contoh, dari sejumlah unggahan di media sosial, tampak kobaran api besar disertai awan hitam dari kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Tulis laporan Command Center DKI Jakarta, dikonfirmasi Humas Gulkarmat Mulat Wijayanto. Objek kebakaran pipa gas, tulis laporan tersebut. Kabar kebakaran tersebut juga dikonfirmasi Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara Rahmat Kristanto saat dikonfirmasi. Betul, terjadi kebakaran, ujar dia. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Nah, itu adalah tubuh berita. Yang disebut ekor berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita atau ekor berita karena memuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Contohnya, berdasarkan info di media internet Pertamina, terminal bahan bakar minyak Plumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo Plumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini kalau disingkat menjadi adik simbah atau akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam dunia jurnalistik juga dikenal dengan sebutan 5W plus 1H.
Artinya, unsur-unsur ini harus terdapat dalam teks berita. Ya, yang pertama, unsur apa? Pertanyaan apa berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Pertanyaan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan harus menjadi topik utama berita. Kedua, di mana? Pertanyaan di mana juga termasuk dalam unsur berita karena berkaitan dengan lokasi atau tempat kejadian peristiwa terjadi. Contoh di mana? Di Jakarta Selatan. Kapan? Pertanyaan kapan biasanya berkaitan dengan waktu atau periode peristiwa terjadi. Misalnya kapan kejadian tersebut terjadi, kapan keputusan itu diambil, atau kapan pelaku melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, siapa? Pertanyaan siapa juga berkaitan dengan identitas orang atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa atau isu yang dibahas. Misalnya, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan sebagainya. Lalu mengapa? Pertanyaan mengapa biasanya berkaitan dengan alasan atau motivasi di balik peristiwa atau tindakan yang baru saja terjadi. Contohnya, mengapa orang tersebut melakukan hal ini? Mengapa mereka ada di lokasi, dan lain sebagainya. Dan terakhir, bagaimana? Pertanyaan bagaimana berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan dalam peristiwa atau tindakan yang terjadi, sehingga berisi rincian proses, seperti bagaimana hal tersebut terjadi, bagaimana urutan kejadian, dan pertanyaan sejenisnya. Contoh, hujan mengguyur Jakarta Selatan selama beberapa jam sehingga menyebabkan banjir di 4 kecamatan di Jakarta Selatan, seperti Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Mampang, dan Kecamatan Pancoran. Ya, seperti itu contoh untuk unsur-unsur berita. Nah, kalian bisa mencari baik itu di internet ataupun di surat kabar tentang contoh-contoh teks berita. Demikian pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dah.